Matahari dalam keadaan sekarat, Union Corp menguasai safe zone, sebuah tempat yang aman dari kekacauan di tengah-tengah hilangnya harapan manusia. Ratusan tahun kemudian, beginilah kondisi bumi. Setelah bencana datang silih berganti, sisa-sisa manusia yang masih bertahan dipaksa mengarungi galaksi untuk menemukan Stardust. Pemerintah mengerahkan para robot untuk berpatroli di seluruh kota. Jam malam diberlakukan dan siapapun yang melanggar akan dibunuh, tidak peduli meskipun dia adalah seorang gadis kecil. Namun ada pengecualian bagi seorang wanita yang muncul setelah si gadis kecil ditembak. Robot patroli langsung menonaktifkan sistem persenjataan setelah melakukan pemindaian. Tak lama kemudian, wanita itu pun ditampilkan sedang berada di lokasi kumuh di mana kejahatan merajalela. Beberapa pria mengepungnya berniat melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Sangat mengejutkan, wanita itu sama sekali tidak mundur tapi malah maju, menyerang dan bahkan membunuh. Nah, itulah sepenggal kisah dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul The Dawnseeker, sebuah film fiksi ilmiah tahun 2018 yang disutradarai dan ditulis oleh Tristan Price, serta dibintangi oleh sederetan aktor dan aktris yang tidak perlu dipertanyakan karena tidak hanya saya, tapi bahkan Google pun tidak bisa mengenali mereka. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita bernama Phoenix yang sedang berada di sebuah space station. Ya, Phoenix kini adalah salah satu anggota kelompok pejuang yang disebut Nemia. Mereka sedang menuju ke sebuah planet bernama Omnia Prime untuk mengumpulkan Stardust, sebuah materi penting yang menjadi sumber energi. Tanpa itu, bumi hanyalah batu besar yang penuh dengan sampah. Tapi mengumpulkan Stardust tidak semudah kedengarannya karena ada makhluk kejam yang selama ini juga melakukan hal yang sama. Mereka disebut The Dawnseeker. Makhluk itu akan melakukan apapun demi memusnahkan manusia. Salah satu dari mereka berhasil ditangkap oleh kelompok Nemia. Dawnseeker itu telah dikembangkan dan kini akan dijadikan senjata. Terjadi masalah pada space station yang memaksa Phoenix dan yang lainnya meluncur dengan pod. Beruntung, jarak mereka sudah sangat dekat dengan Omnia Prime sehingga seminggu kemudian Phoenix telah mendarat di planet itu. Setibanya di sana, Phoenix dan para Nemia langsung dihujani tembakan oleh sekelompok pasukan militer. Salah satu rekan bernama Darby seketika tewas setelah kepalanya tertembak. Lalu Phoenix pun langsung melepaskan kostum astronotnya dan bergegas melarikan diri. Tak lama kemudian wanita itu bertemu dengan Otto yang sedang terlibat kontak senjata. Tidak ingin berlama-lama, Phoenix dengan gagah berani maju merebut perisai dan membantai semua prajurit musuh. Dia juga berhasil menangkap seorang pria yang mengaku bernama York, seorang prajurit dari planet koloni yang sudah lama ditempatkan di Omnia untuk menambang Stardust. Hanya York yang tersisa dari pasukannya. Selama ini dia berlari dan bersembunyi dari para tentara bayaran yang datang ke Omnia. York juga sempat hampir membunuh Otto, tapi itu dilakukannya karena terpaksa, semua demi bertahan hidup. York membawa Phoenix dan Otto ke sebuah tempat di mana dia menemukan mayat seorang pria. Jika melihat kondisinya, tidak mungkin pria itu adalah korban kecelakaan. Phoenix lebih yakin bahwa ada sesuatu yang membunuhnya, sesuatu yang sangat kejam dan ingin semua orang mengetahui bahwa si pembunuh berada di Omnia Prime. Otto sama sekali tidak peduli, dia malah bersyukur karena semakin banyak yang mati, maka semakin banyak Stardust yang bisa dibawa dan tentunya semakin besar kredit yang didapat. Pria itu mengajak Phoenix dan York mengumpulkan Stardust, namun Phoenix menolak karena tidak bisa menemukan Dawnseeker yang pernah ditawan Nemia. Mungkin saja saat ini makhluk itu berhasil selamat dan kini sedang melakukan pembantaian. Tak lama kemudian terlihat suar di angkasa. Phoenix, Otto, dan York langsung mendatangi sumber suar tersebut sampai akhirnya bertemu dengan sepasang pejuang Nemia yaitu Evo dan Jax. Melepaskan suar memang bisa mendatangkan bantuan, tapi di samping itu juga bisa mendatangkan masalah karena membuat musuh jadi mengetahui lokasi mereka. Terdengar geraman yang menandakan bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai. Lalu tiba-tiba saja ada yang menjerat dan menculik Evo.
Kondisi yang semakin kacau memaksa kelompok itu harus segera pergi dari Omnia. Namun, Otto masih tetap berkeras, dia memaksa semua orang membantunya menemukan Stardust terlebih dahulu. Menurut Jax, dua hal itu sama-sama tidak bisa dilakukan jika tidak memiliki transponder. Dan karena saat ini, alat itu ada di tangan Ivo, maka seharusnya yang pertama dilakukan adalah menemukan pria itu. Pada momen ini, Jax juga mengungkap bahwa Phoenix adalah putri dari pemilik Nimia. Jax mengira bahwa mereka telah dibuang, maka hanya tinggal menunggu waktu kapan Phoenix akan meninggalkan mereka mati di Omnia. Setelah sedikit pertengkaran antara dua wanita, kelompok itu pun memulai pencarian dengan mengikuti jejak yang ditinggalkan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Ivo berhasil ditemukan, namun sayangnya pria itu dalam kondisi sekarat dan tak lama kemudian mati. Transponder berhasil didapat dan kini mereka harus menemukan lokasi Space Ark. Dalam perjalanan, York menceritakan tentang Omnia yang ternyata merupakan salah satu rumah bagi Dawnseeker. Satu-satunya alasan mereka tidak diserbu oleh makhluk itu adalah dinding energi yang disebut solar field. Oleh karena itu, berada di sisi luar dinding untuk mengumpulkan Stardust sama saja dengan bunuh diri. Mereka pun akhirnya menemukan petunjuk lain, yaitu sebuah gelang dan tabung Stardust. Jika memang yang membunuh Ivo adalah Dawnseeker, maka mungkin saja makhluk itu bisa membawa kaumnya melewati solar field. Tiba-tiba saja Phoenix menyadari bahwa sejak tadi dia tidak melihat Jax. Ternyata wanita itu diam-diam memisahkan diri mengikuti jejak darah untuk memburu Dawnseeker. Tapi yang dia temukan malah makhluk memangsa lain. Untungnya seorang wanita misterius menyelamatkannya, namun wanita itu menolak untuk membantu Jax karena memburu Dawnseeker adalah sebuah tindakan yang konyol. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, tiba-tiba makhluk itu muncul dan langsung menghabisi Jax dengan tombaknya. Menjelang malam, kelompok Phoenix yang masih mencari Jax malah diserbu oleh kelompok Black Sun yang dipimpin oleh Letnan Tate. Sang komandan itu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari seorang wanita yang merupakan buronan. Letnan Tate juga memerintahkan anak buahnya menangkap kelompok Phoenix karena penambangan di Omnia Prime adalah sebuah tindakan ilegal. Phoenix menegaskan bahwa menahan mereka adalah sebuah kesalahan besar karena ada makhluk ganas yang berkeliaran. Kemungkinan itu adalah Dawnseeker yang telah berkembang menjadi lebih cerdas. Dan yang lebih mengerikan lagi, makhluk itu memiliki alat yang bisa menembus solar field. Sayangnya Ten hanya mengabaikan peringatan tersebut. Lalu tak lama kemudian, ketika malam, serangan pun datang. Dua Dawnseeker membantai hampir seluruh pasukan Ten dan merusak solar field. Seperti yang dijelaskan oleh York, tanpa perisai itu, Dawnseeker bisa dengan leluasa menyerang orang-orang di dalam dinding. Oleh karena itu, Ten melepaskan tim Phoenix agar bisa bersama-sama menjaga wilayah itu sampai matahari terbit. Beberapa waktu kemudian, Black Sun berhasil menangkap buruannya, yaitu wanita misterius yang sebelumnya bersama Jax. Namanya adalah Zen. Wanita itu adalah salah satu anggota Eternal kelompok manusia abadi. Tapi kini dia telah berkhianat. Malam itu ditutup dengan serangan kedua yang dilancarkan Dawnseeker, dan kini seluruh pasukan Black Sun tewas kecuali sang komandan mereka, yaitu Thane. Kini yang tersisa hanya tim Phoenix, Zen, dan Letnan Thane. Ketika pagi datang, mereka langsung menuju ke Space Ark untuk melarikan diri. Dalam perjalanan, York menjelaskan beberapa hal tentang Space Ark, frekuensi, dan kebohongan yang dilakukannya selama ini, yaitu menjaga tentara bayaran agar menjauh dari lokasi Stardust, selagi kelompok York memanennya untuk mereka sendiri. Tentu saja itu membuat Otto marah besar, tapi menurut Letnan Thane, sebaiknya Otto tidak melakukan hal bodoh, karena York adalah seorang legenda yang tidak mudah untuk dikalahkan. Sementara itu Phoenix dan Zen berbincang-bincang tentang bumi. Ternyata dua wanita itu bersaudara, dan pada momen ini terungkap bahwa tujuan Phoenix bergabung dengan kelompok tentara bayaran adalah untuk menyelamatkan Zen. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang Dawnseeker dengan wujud yang berbeda. Zen menjelaskan bahwa jenis itu datang dari dimensi lain, dan di sana Dawnseeker memiliki kecerdasan sama halnya dengan manusia. Tiba-tiba saja terdengar suara gerak
penyiraman, dan ada yang membidik Letnan Ten. Pria itu menyadari bahwa kali ini adalah gilirannya, oleh karena itu, Ten meminta semuanya melarikan diri menuju ke Space Ark. Beberapa waktu kemudian, York mengkhianati kelompok Phoenix. Pria itu menembak Otto, menyita semua transponder mereka agar tidak bisa menggunakan Space Ark. Dengan sisa-sisa tenaganya, Otto melakukan perlawanan agar Phoenix dan Zen bisa melarikan diri. Tiba-tiba saja Dawnseeker datang langsung membunuh Otto, sedangkan York diajak berduel dan hasilnya tentu saja dimenangkan oleh Dawnseeker. Tidak sampai di situ, Dawnseeker langsung mengejar Phoenix dan Zen yang sudah tiba di Space Ark. Untungnya, kerjasama dua wanita itu berhasil membuat Dawnseeker tewas. Lalu Zen meminta saudarinya memasuki Space Ark, mengumpulkan Stardust untuk dibawa ke bumi. Sebelumnya York sempat mengatakan bahwa kemungkinan ada lebih dari Dawnseeker di dalam Solar Field. Oleh karena itu, Phoenix dan Zen mempersiapkan diri untuk menghadapi makhluk itu. Pada malam harinya, Dawnseeker masuk ke dalam perangkap. Dan lagi-lagi, dengan kerjasama yang apik, dua saudari berhasil membunuh Dawnseeker terakhir. Film pun ditutup dengan menampilkan Phoenix dan Zen di dalam kapal antariksa milik Dawnseeker yang mengangkut Stardust, serta Stardust murni milik Zen yang mampu menyelamatkan bumi. Apakah dua wanita itu akan berhasil? Apakah matahari bisa dibangkitkan kembali? Dan tamat. Tidak, jangan pernah mencoba untuk memberanikan diri menonton The Dawnseeker, karena ini adalah film tipe 3 yang hanya nikmat jika mendengar ceritanya saja. Ya, ini film tipe 3 yang sangat tidak niat. Saya tidak mempermasalahkan CGI dan kostum karena mungkin modalnya juga sangat minim. Tapi saya benar-benar tidak paham dengan tampilan karakter yang amburadul. Silahkan kalian lihat, tampilan Phoenix yang hanya memakai eyeliner di mata kirinya saja. Lalu ada Zen yang rambutnya seperti karakter setan di film horor dalam negeri, serta riasan ala rainbow di scene akhir. Ngapain coba itu mulutnya dibiruin sampai seperti masker? Kan mending pakai masker aja sekalian. Tapi apa gunanya pakai masker? Selain itu, perhatikan tampilan karakter prianya yang berlemak. Mohon maaf sebelumnya, saya bukannya mau menghina tubuh orang atau ciptaan Tuhan, atau istilah anak-anak zaman sekarang yang mengatakan body swing-swing, tapi coba Anda bayangkan, seorang tentara, infanteri, prajurit bertubuh terlalu gempal seperti ini, sepertinya agak ngawur. Terus ceritanya gimana bang? Ini jangan ditanya lagi. Saya rasa Interstellar masih kalah membingungkan ceritanya dibandingkan dengan film yang bertagline The New Breed Predator ini. Tapi tidak perlu khawatir, saya sudah mencoba memberanikan diri menontonnya lebih dari 3 kali, serta terus berusaha mengamati dan memahami mulai dari sambil ngopi sampai nongkrong di kamar mandi. Dan inilah pemahaman saya tentang film ini. 15 menit pertama ini adalah bagian terbaik film, menampilkan matahari yang sekarat sehingga menyebabkan terjadinya bencana di bumi. Sekarat di sini yang saya tangkap adalah matahari telah meredup dan kehilangan energinya seperti dalam film Sunshine. Seperti biasa, link di deskripsi. Loh, enak dong bang, nggak panas. Iya, saking nggak panasnya malah jadi dingin, sehingga sebagian besar wilayah di bumi menjadi beku. Seperti film-film bencana pada umumnya, kiamat menyebabkan kekacauan hingga akhirnya meruntuhkan pemerintahan. Siapa pula yang mau mendengar perintah ketika mengetahui bahwa tidak ada lagi yang namanya hari esok? Namun di tengah-tengah kekacauan tersebut, muncullah Union Corp. Mereka membangun safe zone dan menertibkan masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga membangun koloni-koloni di planet lain, sehingga ada beberapa manusia seperti York dan pasukan Black Sun yang tidak berasal dari bumi. Karena bumi tidak lagi menjadi satu-satunya rumah yang bisa dihuni oleh manusia, maka namanya pun berubah menjadi Beta 4. Namun, untuk planet-planet koloni lain tidak disebutkan namanya. Jadi selama bertahun-tahun, Beta 4 hidup dengan matahari yang meredup dan hanya memanfaatkan sumber energi seadanya. Sampai akhirnya, salah satu koloni menemukan Stardust, materi itu langsung diperebutkan oleh seluruh manusia. Masing-masing planet mengirimkan para pejuangnya untuk berpetualang menemukan benda itu. Tapi tidak hanya manusia, melainkan juga makhluk yang disebut Dawnseeker. Mereka menyerap energi untuk berkembang biak, dan ya, satu-satunya energi yang cukup besar didapat dari Stardust. Memiliki kemiripan dengan suku Yautja atau Predator, tapi tidak dengan wujudnya,
Dalam film ini ada dua jenis Dawn Seeker. Jenis yang pertama bisa dibilang versi originalnya, makhluk predator berkaki 4 dengan ukuran yang diperkirakan sebesar beruang. Jenis ini ditangkap dan dikembangbiakkan oleh manusia sebagai senjata biologis. Sedangkan yang kedua adalah Dawn Seeker yang telah berevolusi, berasal dari dimensi yang berbeda dengan tubuh humanoid, kecerdasan, dan tentunya memiliki peradaban. Tidak diketahui sejak kapan mereka berada di planet Omnia, tapi saya pikir selain Stardust, para Dawn Seeker modern ini memiliki tujuan untuk membawa perubahan terhadap Dawn Seeker kuno serta memperluas kekuasaan mereka. Bukan, ini bukan Eternalnya Marvel, tapi memang sama-sama abadi atau berumur panjang, asal tidak dibunuh. Tidak pernah dijelaskan bagaimana bisa ada manusia yang memiliki umur panjang seperti Zen, tapi kemungkinan ada beberapa manusia yang telah bermutasi, termasuk keluarganya si Phoenix. Nah, sepertinya ada perbedaan pendapat antara Zen dengan sang ayah yang tidak peduli dengan keselamatan planet bumi. Ini menimbulkan pertengkaran, dan akhirnya Zen memutuskan minggat dari rumah, berpetualang untuk menemukan Stardust murni yang katanya bisa menghidupkan kembali matahari. Terus kenapa si Zen bisa jadi buronan, Bang? Saya pikir si ayah tidak mau kehilangan salah satu putrinya, sehingga mengerahkan orang-orang kepercayaan untuk menangkap Zen. Zen yang berkeras, tidak mau pulang, mungkin terpaksa membunuh. Itulah yang menyebabkannya menjadi buronan galaksi. Selama bertahun-tahun, orang dari planet York memanen Stardust di planet itu. Karena Omnia Prime adalah penghasil Stardust terbesar. Tentunya banyak tentara bayaran yang datang, namun hanya sedikit yang bisa memanen Stardust. Berkat orang-orang seperti York yang mengecoh atau bahkan jika perlu membunuh para pendatang. Mereka juga yang membangun Solar Field yang tidak bisa ditembus oleh Dawn Seeker, sekaligus menjadi pemisah para pendatang dengan ladang Stardust. Tentunya mereka punya pesawat, senjata, dan lain-lain, tapi si York ini sengaja berpura-pura terjebak supaya bisa mengajak para pendatang pergi meninggalkan Omnia Prime. Oh ya, Zen juga terjebak di Omnia dalam upaya pencarian Stardust. Dia berhasil menemukan Stardust murni di sana, namun sayang, kemungkinan kapalnya dihancurkan oleh kelompok York. Ini seperti dalam film Doom. Awalnya saya berpikir seperti itu sampai si Phoenix masuk ke sana. Memang tidak dijelaskan, tapi saya pikir itu hanyalah portal untuk menuju ke ladang Stardust. Dan untuk memasukinya harus menggunakan transponder. Ah, masa sih Bang, ente kebanyakan mikir kali? Silahkan, jika memang teman-teman punya pendapat sendiri atau mungkin punya mental yang cukup kuat untuk menonton film aksi fiksi ilmiah yang satu ini. Saya bukan orang pintar atau sok tahu, tapi hanya penonton biasa yang berusaha mencerna cerita dan membagikannya kepada teman-teman semua. Yang tahu benar atau salah, tentu saja hanya sutradara dan penulis naskah. Mohon maaf jika ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!